Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa lancar dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti ilmunya bisa bermanfaat untuk kita di masa yang akan mendatang. Doa, silakan. Doa selesai. Ya, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Tidak ada, berangkat semua. Berangkat semua ya. Ya, hari ini sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak mau bertanya, kalian pasti mempunyai tokoh yang diidolakan kan? Iya Pak. Ya ada. Coba Mbak April, siapa tokoh yang Anda idolakan? Baekhyun EXO Pak. Nah itu pasti Anda tahu kan tanggal lahir, terus hobinya apa pendidikannya gimana, pasti Anda tahu kan? Tahu Pak. Ya bagus, itu kalau ditulis nanti bisa menjadi teks biografi. Nah hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Nah sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pengajian kompetensi. Ya, pada kali ini kita akan belajar pada kompetensi dasar 3.14 dan 4.14, yaitu menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi dan mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Terus indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi peristiwa antara lain perjalanan pendidikan, karir, perjuangan dalam biografi tokoh. Yang kedua, menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Yang terakhir, memberikan komentar secara lisan atau tulisan terhadap hasil kerja teman atau kelompok lain. Ya, setelah pembelajaran mengenai teks biografi, Bapak harap kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang ada 6 ya anak-anak. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi peristiwa antara lain perjalanan pendidikan, karir, perjuangan dalam biografi tokoh. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Yang ketiga, siswa mampu memberikan komentar secara lisan atau tulisan terhadap hasil kerja teman atau kelompok lain. Yang keempat, siswa mampu mendata pokok-pokok isi biografi dan ciri-ciri kebahasaan dalam teks biografi. Yang kelima, siswa mampu menulis teks biografi tokoh dengan memperhatikan isi antara lain perjalanan pendidikan, karir, dan perjuangan. Dan yang terakhir, keenam, siswa mampu memberikan tanggapan secara lisan terhadap isi teks biografi yang ditulis teman. Ya, kita masuk materi. Pertama, pengertian teks biografi. Ada yang sudah tahu apa itu teks biografi? Belum Pak. Belum Pak. Ya, kalau belum saya jelaskan dulu ya. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Jadi intinya teks biografi itu kisah perjalanan hidup seorang tokoh yang kalian idolakan atau tokoh yang sudah berpengaruh di dunia. Contohnya biografi itu tadi idolanya Mbak April itu yang anggota EXO, siapa namanya tadi? Baekhyun. Ya itu Baekhyun itu kan sudah punya nama di dunia, itu grup K-pop yang sudah sangat mendunia. Itu pasti banyak orang yang menulis biografinya karena sudah memiliki prestasi dan menarik
sehingga ditulis biografi menarik dan bisa memotivasi orang yang membaca. Begitu ya, paham ya tentang teks biografi pengertiannya ya? Paham, Pak. Ya, yang selanjutnya ada juga autobiografi. Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Untuk itu, antara biografi dan autobiografi sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari penulisnya. Apakah riwayat tersebut ditulis sendiri atau orang lain yang menulisnya. Jadi, autobiografi itu sama dengan biografi, bedanya cuma di penulisnya. Kalau autobiografi itu tokohnya sendiri yang menulis biografi. Contohnya itu tadi Baekhyun Exo jika menulis tentang perjalanan hidupnya itu autobiografi, dan bila ditulis orang lain itu namanya biografi. Paham ya perbedaannya ya? Paham. Ya, bagus. Ya, ini contoh teks biografi. Anda tahu ini kan siapa? Cristiano Ronaldo, pemain bola, Pak. Ya betul, ini pemain bola yang sangat berprestasi. Ini contoh biografi Cristiano Ronaldo. Ya, saya minta coba Mbak April bacakan biografi Cristiano Ronaldo ini, coba. Ya, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro atau akrab disapa Cristiano Ronaldo merupakan pemain sepak bola terkenal asal negara Portugal. Ronaldo dilahirkan di Madeira 5 Februari 1986. Ronaldo dikenal sebagai pemain terbaik di dunia berkat perjalanan karirnya yang luar biasa. Beragam gelar berhasil dipersembahkan olehnya baik untuk tim maupun negara. Tak kalah menarik, gelar individu sangat beragam yang telah ia raih. Satu di antaranya adalah menjadi pemain terbaik di dunia selama 4 kali. Cristiano yang berposisi sebagai playmaker berhasil mencetak banyak gol. Ya, selanjutnya para berdua dilanjutkan oleh Mbak Erika, coba. Segudang prestasi yang telah Para diraih. berdua, Mbak. Ya, atas. Karir sepak bola Ronaldo dimulai saat masih bermain untuk tim masa kecil di Andorra pada usia 8 tahun. Berkat penampilan impresifnya, ia kemudian pindah ke beberapa tim seperti CD nasional, di mana Ronaldo berhasil mendapatkan gelar. Prestasi awal yang cemerlang membuat Sporting Lisbon tertarik untuk memboyongnya. Karir pesepak bola rumahan ini terus menanjak hingga Manchester United resmi mendatangkannya pada 2003. Bersama MU, pria kebangsaan Portugal ini berhasil meningkatkan permainan puncaknya pada 2018 dengan membawa gelar Premier League dan Liga Champions. Pada tahun bersamaan juga Ronaldo dinobatkan menjadi pemain terbaik di dunia. Ya, paragraf terakhir saya ingin baca ya. Segudang prestasi yang telah diraih di level tim maupun negara membuat klub kenamaan Spanyol Real Madrid rela mengeluarkan uang 1 triliun lebih untuk dapat memboyongnya. Bersama tim tersebut, Ronaldo tetap tampil menggila dengan segudang prestasi. Saat ini Ronaldo telah membela klub Liga Italia Juventus dan memilih untuk masih dalam performa terbaik. Cristiano Ronaldo telah menjadi idola bagi kebanyakan pecinta sepak bola. Perjuangan, tekad dan usaha kerasnya telah membawanya ke tingkat kesuksesan tertinggi. Ya, ini tadi salah satu contoh teks biografi. Dan dari teks biografi ini menceritakan tentang perjalanan Ronaldo yang dulunya masih anak-anak, bermain di tim yang belum ada, masih tim amatir, sampai dilirik oleh seorang pelatih dan bisa menjadi pemain yang besar. Hal ini sangat memotivasi bagi kalian yang ingin menjadi pemain sepak bola. Jangan mudah menyerah dan tetap berusaha. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, yang selanjutnya ciri-ciri teks biografi ada 3. Yang pertama,
teks biografi harus membuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Jadi teks biografi itu harus sesuai fakta yang dialami oleh tokoh. Bila tokoh mengalami hal A, maka di teks biografi harus ditulis hal A itu boleh ditambahi B, C, D begitu ya. Dan ditulis dengan narasi, tidak poin per poin, diceritakan, dinarasikan. Yang kedua, membuat sebuah fakta pengalaman hidup tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Nah, yang kedua ini maksudnya biasanya tokoh yang ditulis biografinya itu sudah mencapai prestasi. Nah, itu perjalanan menuju mencapai prestasinya itu dituliskan secara detail setiap langkahnya dan tidak ada kebohongan dalam menulis itu sehingga bisa menjadi teladan kita untuk meniru dia menjadi sukses. Begitu. Yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Maksudnya struktur yang jelas itu runtut, tidak loncat-loncat begitu. Tidak dari sukses baru menceritakan sukses, baru menceritakan pengalamannya, tidak begitu. Dari pengalamannya dulu untuk mencapai sukses, terus baru kesuksesannya dipaparkan gitu. Terus yang selanjutnya, jenis-jenis teks biografi. Berdasarkan sisi penulis ada dua. Yang pertama tadi autobiografi. Tadi saya sudah jelaskan autobiografi itu ditulis sendiri oleh tokohnya. Jadi kalau contoh saya ingin menulis biografi saya, maka itu namanya autobiografi. Terus yang kedua biografi, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Jadi kalau biografi itu ditulis orang lain, contohnya tadi biografi Ronaldo kan ditulis sama saya, yaitu contoh biografi. Kalau autobiografi, Ronaldo menulis sendiri perjalanan hidupnya. Gitu. Terus berdasarkan isinya juga ada dua. Yang pertama, biografi perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh yang diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Jadi intinya itu perjalanan hidup seorang tokoh. Yang kedua, biografi perjalanan karir berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Dan tadi contoh Cristiano Ronaldo itu contoh biografi perjalanan karir, karena dari seorang anak-anak yang bermain di tim kecil sampai bisa bermain di tim besar begitu. Terus yang terakhir, yang selanjutnya struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami tokoh hingga mengantarkan meraih mimpi, cita-cita, kesuksesan. Semua kejadian tersebut diurai di sini. Jadi di sini isinya lengkap tentang perjalanan suka duka yang dialami oleh tokoh untuk mencapai kesuksesannya. Yang ketiga yaitu reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup berisi mengenai pandangan penulis terhadap tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada dan boleh tidak. Ya, apakah paham tentang struktur teks biografi anak-anak? Paham, Pak. Ya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya mau tanya. Tadi kan Bapak memberikan contoh teks biografi Cristiano Ronaldo. Coba mana yang masuk orientasi, masalah, peristiwa dan masalah, dan reorientasi mana coba? Coba ini paragraf pertama masuk ke mana? Saudara Erika, coba dibaca lagi, masuk ke mana ini? Ya, saudara Erika, masuk ke mana ini paragraf pertama menurut Anda? Orientasi, masalah atau
masalah atau masuk ke reorientasi? Orientasi, Pak. Ya, kenapa? Karena itu merupakan penjelasan awal. Ya, betul. Lebih tepatnya karena ini penggambaran, pengenalan awal tentang tokoh yang sedang diceritakan ya. Awal. Ya, baik. Yang paragraf 2 ini masuk ke dalam struktur yang mana, Saudara Nurul? Peristiwa dan masalah Pak, karena menceritakan Ya, betul. Alasannya apa? si tokoh itu, Cristiano Ronaldo itu menciptakan dia dari yang dulunya tidak sukses sampai sukses. Ya, betul. Tepatnya menceritakan perjalanan hidup Ronaldo untuk menjadi sukses. Ya, Pak. Dalam menjalani itu pasti Ronaldo mengalami suka dan duka yang diceritakan di bagian peristiwa dan masalah. Paragraf 2 ini ya, paham ya menurut? Iya, Pak. Ya, paragraf 3 terakhir ini masuk ke apa, Saudara Afif? Reorientasi, Pak. Ya, karena apa? Saya masih belum paham, Pak. Oh, belum paham ya. Ini Iya. masuk ke, ya saya jelaskan tadi ya. Ini masuk ke reorientasi karena menceritakan kesimpulan dari perjalanan hidup Cristiano Ronaldo. Jadi ini bagian penutup. Jadi kita menyimpulkannya di bagian reorientasi ini di paragraf terakhir. Ini kan sudah disimpulkan sekitar prestasi yang telah diraih dengan tim maupun negara membuat klub kenamaan Real Madrid rela mengeluarkan uang untuk dapat memboyongnya. Ini sudah kesimpulan karena sudah mengalami peristiwa yang sangat besar di paragraf 2. Ini kesimpulannya Ronaldo bisa menjadi sukses dan diboyong ke klub-klub besar. Itu paham ya? Ya, paham, Ya, Pak. baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks biografi. Itu ada 4. Yang pertama, hendaknya memilih tokoh yang menjadi idola. Jadi sebaiknya dalam menulis biografi kita memilih tokoh yang sudah menjadi idola kita, agar kita lebih mudah memahami. Pasti kalau idola kan kita sudah mencari informasinya ke sana kemari, entah dari Google, dari forum, begitu kan? Seperti Mbak April itu, Iya, Pak. Ke anggota ESO pasti kan ikut forum, ikut komunitas, Iya, mengikuti betul, akun Pak. sosial, dan begitu, agar lebih mudah dalam menemukan informasi. Yang kedua itu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tokoh tersebut, baik sejarahnya maupun apa yang dilakukan bila masih hidup, riwayat itu berisi riwayat pendidikan, prestasi dan lain-lainnya. Nah itu jika kita mengidolakan pastikan kita mengikuti itu forum klub penggemar itu pastikan berisi tentang informasi-informasi tentang riwayat pendidikan, prestasi dan sebagainya. Nah, yang ketiga mencari hal yang menarik mengenai tokoh tersebut. Nah itu kita dari diri kita sendiri, apa sih yang menarik dari tokoh itu, apa sih yang bisa dipelajari dari tokoh itu. Nah itu kita bisa dari diri kita sendiri yang bisa mengetahuinya. Yang terakhir mencari hal positif dari tokoh tersebut yang bisa dijadikan teladannya. Ini juga sambungan dari nomor 3. Kita mengidolakan tokoh pastikan mengetahui hal baik yang dilakukan tokoh itu sehingga kita mengidolakannya, sehingga kita bisa meneladani hal positif itu. Jangan kita mengidolakan tokoh yang jahat, menjauh diidolakan apa yang bisa menjadi contoh. Jadi kita sebaiknya mengidolakan orang yang memiliki prestasi dan sukses sehingga bisa menjadi teladan kita ke depannya. Gitu. Paham kan? Ini anak-anak? Paham. Ya, betul. Ya materinya sudah habis ya. Tapi Bapak mau mengulas sedikit, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian. Ya, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian teks biografi. Dan coba Saudara April jelaskan tadi tentang pengertian teks biografi. Saudara Bapak tadi. Ya, teks biografi adalah teks yang menjelaskan mengenai riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Itu
bedanya sama autobiografi apa? Mbak Kris? Kalau autobiografi itu adalah kalau teks autobiografi itu biografi yang ditulis oleh kita sendiri. Seperti itu, Pak. Ya, lebih tepatnya autobiografi itu ditulis oleh tokohnya sendiri. Itu yang bagus ya. Ya, bagus. Ya, Saudara Nurul. Saya mau tanya, tadi kan saya menjelaskan tentang ciri-ciri teks biografi. Coba sebutkan tadi ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi itu ada 3, Pak. Ya. Yang pertama itu teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan. Betul. Yang kedua itu memuat sebuah fakta mengalami suatu tokoh Ya, dengan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses. ya. Betul. Yang ketiga itu teks biografi memiliki struktur yang jelas. Ya, betul. Sudah pada paham ya? Ya, yang terakhir kalau mau tanya ini tentang apa hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks biografi. Tadi kan sudah kalau jelaskan juga. Ya, Saudara April bisa menjelaskan? Bisa diulangi Pak pertanyaannya? Itu tadi kan Bapak menjelaskan tentang cara menulis teks biografi atau hal yang perlu diperhatikan. Nah, Saudara bisa coba jelaskan tadi. Saya masih belum paham, Pak. Ya, belum paham ya. Ya, telah saya jelaskan tadi ya. Ya, jadi hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks biografi itu ada 4. Yang pertama, hendaknya memilih tokoh yang menjadi idola. Ya, jadi kita menulis biografi itu mencari tokoh yang kita idolakan. Biasanya tokoh yang kita idolakan itu memiliki sifat positif, memiliki sifat yang menurut kita itu baik, positif, yang patut dipelajari oleh kita. Kan tadi tujuannya tes biografi itu untuk meneladani suatu sikap dari seorang tokoh. Nah, jadi kita harus mencari idola yang patut dipelajari oleh kita sehingga itu bisa menjadi motivasi kita untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tokoh tersebut, baik sejarahnya maupun yang dilakukan di dalam masa hidup. Kalau menulis tes biografi, kita mencari secara rinci tentang apa yang dilakukannya semasa hidup, baik dari segi pendidikan, profesi atau prestasi yang telah diraihnya. Jadi ini secara rinci, alamatnya di mana, atau umurnya berapa, tanggalannya berapa. Jadi harus rinci agar jelas dalam menulis tes biografi. Terus yang keempat, mencari hal yang menarik mengenai tokoh tersebut. Nah, untuk mengetahui hal yang menarik itu dari dalam diri kita sendiri. Karena kan kita menulis tokoh yang kita idolakan, pasti kan kita mengidolakan tokoh tersebut, kita otomatis kita tahu hal yang menarik dari tokoh tersebut. Ini hanya diketahui oleh diri kita masih sendiri. Dan kita harus menuliskan agar bisa sharing kepada teman-teman yang lain bila membaca tes biografi yang kita tulis. Terus yang terakhir, mencari hal positif dari tokoh tersebut yang bisa dijadikan teladan. Tadi sudah saya jelaskan, tokoh yang kita idolakan pastinya memiliki hal positif yang bisa kita teladani agar hidup kita bisa menjadi lebih baik. Nah, sebaiknya kita mengidolakan idola yang positif, jangan penjahat kok dijadikan idola. Hal yang diteladaninya kan selain nanti hidup kita bisa tidak bagus. Intinya mencari tokoh yang memiliki hal positif untuk diidolakan ya anak-anak ya. Sudah paham? Sudah yakin? Ya, sudah Pak. Ya bagus. Kita paham semua ya, alhamdulillah ya. Ya, sebelum itu Bapak mau ngasih tugas pada kalian coba tulis biografi dan autobiografi di kalian sendiri. Biografinya itu boleh tokoh idola kalian yang disebut Mbak Aku kan konten pada anggota EXO tadi, nah itu boleh. Yang lainnya juga bebas biografinya. Nah, kalau autobiografinya itu diri kalian sendiri, coba tuliskan tentang perjalanan hidup kalian sampai saat ini. Kalian secara terperinci lah, biar
Nanti kalau sudah selesai bisa dibacakan dan nanti teman yang lain mengomentari, begitu ya? Ya, Pak. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa selesai? 15 menit, 15 menit ya, Pak. 15 menit cukup ya? Yaudah, dimulai dari sekarang. Silakan kerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah Belum, ya? Pak. Oh, ada yang belum. Yaudah, kita lanjutkan minggu depan aja buat PR. Minggu depan bacakan lagi. Nanti teman sebangku mengomentari biografi dan autobiografi kalian. Karena waktu ini tinggal 5 menit atau juga sudah sampai ini. Yaudah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.